you again. How could Ekosistem laut adalah kompleks kehidupan di laut yang mencakup unsur biotik atau hidup dan unsur abiotik atau tidak hidup. Unsur biotik ekosistem laut itu seperti ikan, kerang, ganggang, dan anemon. Sementara unsur abiotik itu meliputi air, oksigen, cahaya, matahari, garam, pasir, dan batu. Ekosistem air laut terjadi karena adanya interaksi antara makhluk hidup dan lingkungan di wilayah lautan. Ekosistem ini harus dijaga kelestariannya karena memberikan banyak manfaat bagi kehidupan, seperti sebagai tempat penelitian, sumber bahan makanan, sumber air minum, sebagai objek wisata, sebagai pengendali banjir, serta sebagai tempat budidaya rumput laut, kerang, mutiara, ikan, dan lain-lain. Apa aja sih ciri-ciri dari ekosistem air laut itu? Yang pertama, salinitas tinggi. Rata-rata, kadar garam laut yang ada di dunia itu 3,5%. Air laut memiliki kadar garam karena bumi dipenuhi dengan garam mineral yang terdapat dalam batu-batuan. Contohnya, natrium, kalium, dan kalsium. Apabila air sungai mengalir ke lautan, air tersebut membawa garam. Selain itu, ombak laut yang memukul pantai dapat menghasilkan garam yang terdapat pada batu-batuan. Kemudian, dengan adanya cahaya matahari, air laut menguap dan garam tertinggal di laut sehingga membuat air laut terasa asin. Yang kedua, suhu yang bervariasi. Pada ekosistem air laut, rata-rata suhu sebesar 30 derajat Fahrenheit. Akan tetapi, suhu setiap ekosistem laut dapat bervariasi sesuai dengan lokasi, bisa saja lebih dingin atau lebih hangat. Yang ketiga, pentingnya cahaya matahari. Semua makhluk hidup yang terdapat pada ekosistem air laut sangat bergantung pada cahaya matahari. Hal ini dikarenakan tumbuhan sebagai produsen utama memerlukan sinar matahari untuk membuat makanan mereka, sehingga dapat menjaga keseimbangan dalam rantai makanan ekosistem air laut. Yang terakhir, keanekaragaman hayati ekosistem laut. Ekosistem air laut mendukung keanekaragaman hayati yang sangat besar. Yang pertama itu ada flora ekosistem air laut. Pada ekosistem air laut, alga merupakan flora yang sangat baik, seperti alga coklat, alga merah, alga hijau. Yang umum dikenal, beberapa ada yang mikroskopik seperti diatom, yang paling sering ditemui, dan Dinoflagella, yang merupakan kelompok fitoplankton berflagela. Yang kedua itu ada fauna ekosistem air laut. Fauna utama ditemukan berupa mamalia, contohnya paus biru, orca, dan lumba-lumba hidung botol. Dan terdapat juga reptil, yaitu ular belerang, penyu hijau, dan penyu sisik. Dan terdapat juga ikan, contohnya ikan sersan mayor, ikan buntal, yellowtail blue damfish, ikan batu, ikan kodok, ikan kupu-kupu, dan lain-lain. Adapun manfaat dari ekosistem air laut. Ekosistem laut merupakan ekosistem yang banyak memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Beberapa manfaat dari ekosistem air laut antara lain, yang pertama, sebagai sumber makanan bagi manusia, baik hewan maupun nabati. Yang kedua, sebagai pengontrol iklim di dunia. Yang ketiga, sebagai pembangkit listrik tenaga angin, tenaga ombak, dan tenaga pasang surut. Yang keempat, tempat rekreasi dan hiburan. Yang kelima, tempat budidaya ikan, kerang, mutiara, rumput laut, dan lain sebagainya. Tahukah kalian, ekosistem laut memiliki banyak jenisnya yang dapat dilihat dari letak dan jumlah cahaya matahari yang diterima. Berikut ini adalah jenis-jenis ekosistem air laut yang dapat menjadi kekayaan alam. Yang pertama itu ada ekosistem estuari, yang kedua ekosistem pantai batu, yang ketiga ekosistem pantai pasir, yang keempat ekosistem terumbu karang, dan yang terakhir ekosistem laut dalam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang ekosistem laut dalam. Ekosistem laut dalam adalah ekosistem yang berada di laut yang dalam. Ekosistem ini berbeda dengan ekosistem laut dangkal. Hal ini karena cahaya matahari yang dapat masuk ke dalam sangat sedikit, atau tidak ada sama sekali makhluk hidup yang dapat hidup di laut dalam. Rata-rata adalah hewan predator atau hewan pemakan bangkai. Selain itu, jumlah vegetasi di laut dalam nyaris tidak ada. Ekosistem laut sampai saat ini masih menjadi misteri yang belum terpecahkan, karena hanya alat yang dapat masuk ke dalam air hingga ribuan meter. Beberapa hewan unik ditemukan pada ekosistem laut dalam. Akan tetapi, akibat kurangnya teknologi serta pengetahuan, maka banyak hewan laut dalam yang belum diidentifikasi. Ekosistem laut dalam dilihat berdasarkan lapisan kedalaman laut. Yang pertama itu ada mesopelagis, adalah lapisan kedalaman laut pada kedalaman 500 hingga 100 meter. Pada lapisan ini, jumlah sinar matahari yang masuk sudah berkurang banyak. Lapisan ini sering disebut sebagai twilight. Hal ini karena jumlah matahari yang masuk sedikit, jadi terlihat seperti senja. Hewan yang dapat hidup di kedalaman ini adalah hewan yang dapat hidup tanpa memerlukan sinar matahari yang banyak. Hewan tersebut seperti ikan paus,
Vegetasi pada kedalaman laut ini sangat sedikit karena kurangnya jumlah sinar matahari yang masuk. Yang kedua, batyal adalah lapisan kedalaman laut pada kedalaman 1000 hingga 4000 meter. Pada lapisan ini, sinar matahari yang masuk hampir tidak ada. Zona ini juga disebut midnight. Pada daerah ini, rata-rata suhu berkisar 4 derajat Celcius. Makhluk hidup di daerah ini adalah makhluk hidup yang makan dari plankton, serta sisa-sisa dari makhluk hidup lain yang telah mati. Makhluk hidup yang membutuhkan matahari hampir tidak dapat ditemukan di zona ini. Yang ketiga, upshell adalah zona dalam dari laut. Zona ini berada pada kedalaman 4.000 hingga 6.000 meter. Zona ini juga bisa disebut sebagai lower midnight. Sinar matahari tidak ada yang masuk ke dalam zona ini, sehingga zona ini sangat gelap dan dingin. Suhu pada zona berkisar antara 2 hingga 3 derajat Celcius. Kehidupan pada zona ini hanya diisi oleh hewan-hewan predator. Pada zona ini, banyak ilmuwan percaya bahwa gurita, raksasa, serta hewan-hewan purba masih hidup seperti hiu Megalodon. Dan yang terakhir, hadopelagich adalah palung laut. Zona ini berada pada kedalaman lebih dari 6.000 meter. Zona ini adalah zona terdalam dari lautan yang ada di bumi. Masih banyak misteri yang belum dapat dipecahkan oleh banyak ilmuwan mengenai zona ini. Hal ini karena zona ini sangat dalam dan sangat sulit untuk melakukan penelitian. Belum ada teknologi yang mampu menembus lapisan ini, sehingga banyak misteri laut dalam yang masih belum terpecahkan.